Oh, iya. Tentang global Indonesia saat ini ya. Membantah atau mengolok-olokkan undang-undang. Jadi pada tahun 2024 ini, semenjak tahun 17 Agustus kemarin, mulai banyak itu, bukan teori saja, konspirasi-konspirasi yang mulai meledak. Ini bakal berpengaruh apa untuk masa depan kita nanti? Cuman di sini kita juga ikut diskusi, ya walaupun dengan pengetahuan yang kurang memadai, namun ini nggak bisa terus-terusan negara harus seperti ini. Itu gimana tanggapan Wak kira-kira? Jadi sebelum aku menjawab ini, aku harus memanggil roh dulu. Namanya roh gerung. Roh gerung? Ya. Bukan Bung Gerung, tapi roh gerung. Roh gerung. Bentar ya. Ya, sampai mana tadi yang kamu bahas? Jadi poinnya begini. Kamu kalau membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan politik, ya kamu harus terjun dulu di dunia politik. Jadi kita punya konsep, kita punya skenario untuk suatu negara, ya karena kita membutuhkan itu untuk menutupi permasalahan kita. Poinnya di situ. Bicara undang-undang kita skip lah, tapi kita bicara skenarionya, perjalanannya ya. Kita ngebahas bagaimana sih timbulnya peringatan apa tadi? Peringatan darurat. Peringatan darurat. Nah, itu disebabkan karena diskomunikasi. Diskomunikasi apa? Diskomunikasi antara pejabat publik dengan publik. Pejabat publik dengan publik. Ya. Kenapa disebut dengan diskomunikasi? Yang pertama adalah demokrasi ini itu kan bersifat tentang kerakyatan. Nah, sedangkan pejabat bukan menghilangkan demokrasi ini menjadi suatu yang bersifat begitulah. Ya, jadi ketika suatu negara demokrasi kemudian diacak-acak demokrasinya itu, lalu timbullah yang permasalahan. Ini disebut dengan diskomunikasi. Kan nggak mungkin lu punya anak, lu angkat jadi pejabat publik tanpa ada komunikasi. Itu disebut apa? Istilahnya belum memenuhi persyaratan yang tepat. Iya, itu disebut apa? Tiba-tiba lu udah angkat anak lu aja jadi pejabat publik, bahkan jadi pemimpin lagi, bukan pejabat doang, jadi pemimpin ya. Jadi diskomunikasi itu nggak diperbolehkan di dalam suatu demokrasi. Harus transparansi. Itu demokrasi. Harus transparansi. Nggak boleh ada ditutup-tutupin sama sekali ya. Iya. Ya cuman itulah jadinya banyak ini kan para warga plus 62. Maksudnya begini, kita bukan menyalahkan satu sisi dengan satu sisi yang lain. Ini membicarakan bagaimana tuntutan gitu. Nah, itu satu tuntutan. Yang kedua adalah komunikasi antara pejabat publik dengan publik itu nggak selaras. Dimanapun tempat kita berada, di posisi manapun kita memposisikan diri, yang tertinggi itulah yang bisa mengatur semua aspek-aspek atau prosedur yang sudah dibuat, yang sudah ditelaah, namun diingkari. Nah, poinnya di situ, pengingkaran. Kenapa terjadinya diskomunikasi? Karena ada sesuatu yang diingkari itu. Itu poinnya. Mungkin publik bingung kenapa pernyataannya diskomunikasi. Karena ada sesuatu yang diingkari, kemudian komunikasi untuk menutupi pengingkaran itu nggak disebutkan. Jadi terjadi diskomunikasi antara pejabat publik dan publik. Di situ tuh penyebabnya.
Jadi ketika MK melakukan pemutusan untuk UU Pilkada ya, Oke. di situ kan selang 1 harinya MPR atau DPR macam lah tuh, mereka yang duduk di parlemen langsung mengadakan rapat itu. Oh gitu ya. Untuk mengadakan rapat untuk pencegahan apa yang disebutkan kepada MK. Nah di situ salah satu pejabat berbicara bahwasanya ada lembaga yang membegal keputusan dari DPR, dari gitu MPR tersebut. Nah pertanyaannya adalah apa fungsi MK kalau tidak memfinalkan, tidak memfikskan undang-undang tersebut? Gunanya MK apa gitu? Kalian boleh merumuskan undang-undang, tapi yang memfinalkan, yang memfikskannya itu ya tetap MK. Apa gunanya Mahkamah Konstitusi? Nah ketika Mahkamah Konstitusi itu sudah memfikskannya, mengiyakannya, dalam bahasa awamnya begitu, mengetok palu lah dibilang, menetapkan, disanggah, dibantah. Kok bisa? Sedangkan tempo hari dulu kan kasusnya kayak gini juga, masalah umur. Iya. MK tuh yang menetapkan. Gak ada masalah. Ya sampai sekarang ini ya kan. Sekarang dipermasalahkan. Yes. Jadi ini bukan film yang baru, tidak. Ini film yang diulangin kembali. Berarti skenario itu tadi ya. Iya. Nah disinilah yang disebut dengan diskomunikasi. Sesuatu yang diingkari itu nggak mungkin dikomunikasikan. Oh iya. Poinnya di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang konsepsi kenapa bisa begini, ya kita harus terjun dulu di dunia politik itu. Bukan di dunia politiknya sebenarnya, tapi perancang skenario untuk politik tersebut. Ya politik itu tujuannya itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada kebutuhan kita. Kamu punya kebutuhan, Iya. ya kan? Kamu punya kebutuhan, terus untuk mencapai kebutuhan ini kamu kan butuh orang lain. Betul. Itulah politik yang harus kamu lakukan. Pendekatan, Yang komunikasi. harus diketahui juga ya, harus dipahami. Ya, jadi ketika kamu menjalin hubungan sama orang lain, itu Ya. udah politik, hubungan politik. Jadi ketika kamu memiliki suatu kebutuhan, dan kebutuhan itu ada orang lain yang tidak suka, kamu akan mencari teman untuk itu. Nah, disitulah dibentuk koalisi. Oh ya. Koalisi untuk kebutuhan kita tadi. Jadi kalau misalkan ini diganggu gugat, nah maka kita kuat. Kenapa? Karena ada koalisi. Nah, siapa yang menghantam kita ini? Itulah. Kalau nggak bisa aparatur negara, ya orang lain. Orang lainnya. Kalau bicara tentang negara, ya masyarakat yang bergerak. Nah ini bisa terjadi kembali seperti tahun pelengseran Soeharto ya. Nah, cuma permasalahannya di sini lebih kompleks. Lebih kompleksnya di mana? Yang pertama, ada yang nunggangin juga. Ada yang nunggangin dalam artian memanfaatkan situasi gitu. Oke. Ini nggak mungkin bermasalah kalau nggak salah. Udah salah, dimarahkan lagi tuh permasalahannya. Jadi lebih meluas, melebar. Jadi namanya demokrasi ya seperti ini. Ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak menguntungkan rakyat, apalagi itu diprovokasi besar ya, demonstrasi, kericuhan. Beda kalau kerajaan. Beda dengan kerajaan. Beda kalau kerajaan. Duh kalau macam-macam mau ribut ya langsung ditangkap tuh. Itu dia. Makanya kalau demokrasi kita ini dilarang, itu udah menyalahin bersuara gitu. Udah menyalahkan keputusan lah. Keputusan dalam berdemokrasi. Keputusan itu kan udah nggak ada lagi istilahnya pembahasan pembahasan ke depan, karena kan udah diputuskan, kecuali udah misalkan udah expired nih keputusan, ya kan, udah waktunya kita buat baru lagi nih kebijakan-kebijakan yang itulah gunanya dirapatkan diskusikan. dirapatkan kembali. Cuma kalau sesuatu yang udah diputuskan, apa yang mau didiskusikan kembali? Ya istilahnya kecuali kan dirubah. dirubah Kalau dirubah lah. baru didiskusikan. Ya, itulah expired.